Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Kembali lagi dalam renungan harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Vikaris Elma Januarika, Vikaris yang melayani di Gereja Sang Pamarto. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan akan bersama-sama kita renungkan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap kasih setia Tuhan yang boleh selalu kami rasakan. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Allah yang berkuasa atas kami, telinga hati, diri dan pikiran kami boleh tertuju dan berfokus kepada pendengaran firman Tuhan hari ini. Urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus Allah, sehingga apapun yang disampaikan betul-betul boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, nas yang menjadi dasar renungan firman Tuhan hari ini sesuai dengan nas Almanak GKE diambil dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-18, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-32 dengan perikop setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, Yehezkiel memulai pasal ini dengan sebuah teguran Tuhan tentang sebuah kutipan Nabi Yeremia yang menjadi sebuah sindiran. Kutipan ini berkata bahwa dosa nenek moyang mereka bukanlah dosa mereka sendiri yang membuat mereka menderita sekarang dalam pembuangan. Allah mau meluruskan kesalahpahaman yang terlanjur ada di dalam umat pada saat itu. Bapak Ibu Jemaat, pendengar setia, kebenaran yang Allah sampaikan adalah bahwa semua orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Allah menganggap tiap orang bertanggung jawab atas setiap perbuatannya dan membalaskannya setimpal dengan perbuatannya. Yehezkiel menjelaskan maksud Allah melalui sebuah ilustrasi yang dapat kita lihat di dalam ayat 5 hingga ayatnya yang ke-18 melewati beberapa generasi. Keturunan pertama adalah seorang yang benar, yang bertekun di dalam keadilan dan kebenaran. Itu kita lihat dari ayat 5 hingga 9. Lalu keturunan kedua berlaku jahat. Kita lihat dalam ayat 10 hingga 13. Dan keturunan ketiga menolak kejahatan bapaknya. Dapat kita lihat pada ayat 14 hingga ayatnya ke-17. Konklusi dari perikop ini terdapat dalam ayat 20, Bapak Ibu Saudara, yang menegaskan bahwa setiap orang menerima balasan yang adil menurut kelakuannya. Dalam teks kita hari ini adalah Allah hendak mengingatkan tanggung jawab pribadi dari setiap orang, yaitu bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosa yang ia lakukan. Mengapa demikian? Karena semua jiwa itu adalah milik Allah. Dan itu berarti kita bertanggung jawab kepada Allah sang pemilik kehidupan, lalu semua orang bertanggung jawab atas dosa yang ia lakukan. Kemudian Allah mau supaya semua orang berdosa bertobat. Itu dapat kita lihat ayat yang ke-30 hingga yang ke-32. Inilah seruan Allah kepada umatnya agar menyadari keberdosaannya dan kemudian bertobat, sehingga Allah akan menyelamatkannya. Kebenaran yang dikumandangkan juga sama dalam perjanjian baru saat Rasul Paulus menulis, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dapat kita lihat dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini mendorong kita untuk bertobat dari semua perbuatan dosa kita dan berbalik kembali hidup dalam ketaatan kepada Allah sang sumber kehidupan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Bapak, terima kasih kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dapat menjadi perenungan bagi kami. Bagaimana setiap orang, setiap jiwa memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga dirinya agar tidak hidup dalam keberdosaan. Kami percaya firman Tuhan hari ini tidak akan menjadi kesia-siaan.
melainkan boleh menjadi pembaharuan bagi iman percaya kami di dalam Tuhan. Hari ini teristimewa, perkenankanlah hamba-Mu menaikkan doa syafaat terkhusus dan teristimewa bagi jemaat Tuhan dan gereja Tuhan yang ada di Gereja Paraway Kalawa. Berkatilah setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja di dalamnya, Bapak Ibu Pendeta, Penetua dan Diakon, bahkan TKS yang memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan di sana. Berkatilah dalam setiap kerja pelayanan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan menggerakkan mereka sehati sepikir seia sekata untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat Tuhan di sana, dan nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dimuliakan. Yakin percaya juga Tuhan boleh memberkati kehidupan pribadi para jemaat Tuhan yang ada di Gereja Paraway Kalawa, usaha pekerjaan mereka, sawah ladang ternak mereka, hidup yang berkecukupan dan berkelimpahan yang datangnya daripada Tuhan, sumber pencaharian mereka Tuhan berkati dan urapi. Hamba-Mu juga berdoa ya Bapa untuk setiap generasi penerus jemaat GKE Paraway Kalawa. Yakin percaya dalam setiap masa kanak-kanak, masa muda, masa remaja, bahkan seluruh masa depan mereka ada jaminan yang indah di dalam Tuhan. Dijauhkan dari segala macam perbuatan-perbuatan dosa yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam maut dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami dengan segala kerinduan kami. Doa ini kami akhiri dan kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.